A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya serta inahnya kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV serta pendengar setia Radio Mujahidin dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya di program Mutiara Hati, ya, di edisi hari keempat, ya, di edisi hari keempat Ramadan. Dan tentunya kali ini tema yang akan dibawakan adalah tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, tentunya ikhwafillah rahimakumullah, tak terasa ya kita sudah memasuki hari keempat bulan Ramadan. Pasti banyak sekali nih ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang telah kita lakukan, dan mungkin hari ini sudah mulai terasa melelahkan, terasa mulai kurang semangat gitu ya dalam menggencarkan lagi ibadah-ibadahnya. Nah, mungkin nanti akan disemangatkan lagi, mungkin akan ditingkatkan lagi semangatnya dan akan dimotivasi oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Nasrullah LC, yang insya Allah beliau akan menyampaikan terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik insyaallah. Alhamdulillah, nah ikhwafillah rahimakumullah. Ya, semoga kita doakan ya, semoga Ustaz sehat selalu, lancar terus ya ibadah puasanya, ibadah-ibadah lainnya. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, kita marilah sama-sama menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Nasrullah LC terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan dari Ustaz Nasrullah LC. Kepada Ustaz, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Mutiara Hati. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu satu tema, tingkatkan ibadah, yaitu di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini sebagaimana kita ketahui, yaitu bahwasanya dia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga bulan yang dilipat gandakan amal-amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk juga bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian juga bulan yang yaitu di mana para syaitan dan jin yaitu dari golongan syaitan dari golongan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikat. Maka di bulan inilah hendaknya kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena dalam 1 tahun ini, yaitu 1 bulan, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik, dan juga ini adalah tempat yaitu pendidikan kita, madrasah, yaitu madrasah bagaimana kita menempa hati kita, iman kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak amal ibadah. Karena tujuan yang paling utama melakukan amal ibadah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Walaupun banyak tujuan-tujuan amal ibadah di bulan Ramadan ini, kita berpuasa di bulan Ramadan ini, tetapi tujuan yang paling utama yaitu bahkan terhadap umat-umat terdahulu pun juga sama, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Kenapa harus kita tingkatkan? Karena amalan di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ketika kita yaitu sholat 5 waktu wajib, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, kemudian juga tilawatul Quran di luar bulan Ramadan, itu pahalanya begitu besar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal ibadah setiap anak cucu Adam di luar bulan Ramadan itu, yaitu 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi ketika di bulan Ramadan adalah yaitu lebih besar lagi daripada bulan-bulan yang lain. Itu kenapa kita harus meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena yaitu penuh dengan barokah. Artinya penuh dengan barokah, Allah melipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, menarik ya pembahasan kita di kesempatan kali ini Ustadz, terkait dengan tingkatkan ya ibadah kita pada saat bulan Ramadan. Nah tentunya ikhwafillah rahimakumullah, menarik untuk kita simak lebih lanjut ya tentang tema kali ini. Dan ikhwafillah, insya Allah kita akan jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah ikhwafillah, masih bersama kami tentunya di program Mutiara Hati. Dan bagi ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin dan juga pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV dimanapun Anda berada, tadi di segmen sebelumnya telah dibahas sedikit oleh Ustadz Nasrullah LC terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah tentunya ikhwafillah rahimakumullah, pasti sangat penasaran gitu ya, bagaimana tips dari Ustadz ataupun pembahasan dari Ustadz Nasrullah terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz, saya silahkan. Baiklah, ya ikhwafillah, pemirsa M2 TV dan Kompas TV dan pendengar Radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam acara Mutiara Hati, pada segmen pertama tadi telah kita jelaskan kenapa kita harus meningkatkan yaitu ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang namanya penuh dengan berkah ini adalah Allah melipat gandakan pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan juga bertambahnya kebaikan-kebaikan, yaitu itu ada yang dinamakan bulan penuh dengan berkah, termasuklah bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat orang yang berpuasa ini ada 2 tingkatan, yaitu ketika mereka berpuasa, ada yang taat, yaitu ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat puasa saja, ketika di bulan Ramadan saja. Di luar puasa barangkali dia tidak setaat ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ada pula orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Ketika dia meningkatkan ibadah puasanya di bulan Ramadan, meningkatkan yaitu ibadahnya ketika di bulan Ramadan, tetap dia istiqomah. Setelah bulan Ramadan pun dia tetap yaitu istiqomah dalam meningkatkan amal-amal ibadah. Nah maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan yaitu bahwa orang yang berpuasa itu ada 2 tingkatan.
Yang pertama, tingkatan pertama ini orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan saat puasa, yaitu makan, minum, hubungan intim, dan menghindarkan diri dari berbagai perkara, yaitu yang diharamkan. Juga meninggalkan berbagai kemaksiatan. Ketaatan tersebut itu yaitu hanya dilakukan saat puasa di bulan Ramadan. Ini puasa tingkatan pertama ini ya akan mendapatkan karunia, tetap dia akan mendapatkan karunia dan pahala yang besar sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa kita tadi harus meningkatkan ibadah kita ketika di bulan Ramadan, walaupun tingkatan pertama ini adalah dia semangat puasanya, semangat ibadahnya ketika di bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan mungkin tidak semangat ketika berada di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah mengatakan pada seseorang, innaka lan tada syai'an ittaqa'allah jalla wa ala illa a'taqallah khairan minhu. Jika engkau menjaga diri dari sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu Allah akan memberimu yang lebih baik darinya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Nah, maka karena orang yang berpuasa ini meninggalkan makan, minum, yaitu hubungan suami istri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengganti kenikmatan yaitu di surga seperti yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yaitu kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah, yaitu sedap, dengan penuh kenikmatan, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, maka Imam Mujahid, ulama tafsir, yaitu Imam Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahwa ayat ini turun, surat Al-Haqqah ayat 24 ini, yaitu turun ini adalah kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu kepada orang yang melakukan ibadah saum. Oleh sebab itu juga terkhusus bagi orang-orang yang berpuasa ini disediakan pintu Ar-Rayyan, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW pernah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur Rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhum ahadun khairuhum yaqulu ayna shaimun fayadkhulu min fa idza dakhala akhiruhum ughliq wa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya yaitu di surga ini terdapat pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Di dalamnya masuklah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat melalui pintu itu. Tidak ada orang lain yang memasuki pintu tersebut bersama mereka. Nanti akan dipanggil, ada seruan, di manakah orang yang berpuasa? Lalu mereka memasuki pintu tersebut. Jika orang terakhir telah memasukinya, pintu tersebut tertutup dan tidak satu pun yaitu yang bisa memasukinya lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka ini kenapa kita harus meningkatkan, yaitu meningkatkan ibadah kita ketika di bulan Ramadan, karena janji-janji Allah yang Allah janjikan terhadap mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan tadi, Allah akan memasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan
kepada orang-orang yang berpuasa yang telah dimasukkan ke dalam surga itu adalah untuk menikmati segala hidangan makanan yang berlimpah ruah yang ada di surga. Apa saja yang dia inginkan dia akan dapatkan, yaitu yang mana Allah perintahkan makan dan minumlah, yaitu dengan penuh kenikmatan terhadap apa yang telah kalian lakukan pada masa-masa yang lalu, yaitu ketika dia berpuasa di bulan Ramadan dan meningkatkan amal-amal ibadahnya ketika di bulan Ramadan. Maka ini penyebabnya kenapa kita harus meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Termasuklah juga janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa akan dimasukkan melalui pintu khusus di surga kelak, melalui pintu Ar-Rayyan. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, syukran Ustaz atas pembahasannya di segmen kali ini, dan tentunya sangat menarik ya. Ikhwafillah rahimakumullah, untuk kita pantengin terus, untuk kita simak lagi lebih lanjut terkait dengan pembahasan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjut di segmen berikutnya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, ikhwafillah rahimakumullah, kembali lagi tentunya bersama kami di program Mutiara Hati, tentunya dengan tema kali ini yaitu tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tadi udah disampaikan ya oleh Ustadz Nasrullah LC terkait dengan bagaimana ya kiat-kiat kita untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya dijanjikan ya sama Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita bersemangat ya, ketika kita semakin meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka ya balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah akan dilanjutkan kembali oleh Ustaz Nasrullah LC. Kepada Ustaz, silahkan. Baiklah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada segmen yang kedua tadi telah kita sebutkan, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu tingkatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tingkatan yang pertama. Maka ada juga tingkatan yang kedua yang telah disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang Allah haramkan, baik di bulan Ramadan juga di bulan-bulan berikutnya, yaitu bulan-bulan setelah bulan Ramadan, yang dilakukan bukan saat puasa saja, di bulan Ramadan saja yang dilakukan ketaatan tersebut, tetapi namun sepanjang waktu. Kenapa dia terus konsisten dan juga terus istiqomah melakukan amalan-amalan ibadah tersebut, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun yaitu tidak melampaui batasan-batasan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan kenikmatan dunia dengan mengharap apa? Dengan mengharapkan balasan di akhirat kelak, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari berbukanya yaitu waktu dia merasakan nikmat ketika juga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidupnya, ketika tiba ajalnya, maka dia berbahagia, yaitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka tingkatan yang kedua ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama tadi, karena dia meningkatkan amal ibadahnya ketika berada di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang Allah lipat gandakan amal-amal ibadahnya, tetapi dia tetap konsisten, terus menerus istiqomah, yaitu tidak putus, yaitu amal ibadahnya, semangatnya itu untuk melakukan amal ibadah sepanjang tahun. Nah, maka inilah orang-orang yang berhasil, yaitu ketika dia dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah selama sebulan penuh. Jadi di antara salah satu tanda-tandanya orang-orang yang berhasil berpuasa di bulan Ramadan ini, ketika di bulan Ramadan kita bersemangat melakukan amal ibadah puasa, setelah bulan Ramadan pun tetap istiqomah, dia semangat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ibnu Rajab Al-Hambali juga rahimahullah mengatakan, siapa yang berpuasa
menahan syahwatnya. Di dunia ia akan dapati kenikmatan tersebut di jannah, di surga. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka dia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, yaitu ayat yang kelima, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at, yaitu barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Nah, maka ini yaitu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal-amal ibadah ketika di bulan Ramadan. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala yaitu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu tetap kita bersemangat mengawali awal bulan Ramadan. Ketika sekarang kita memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan tahun ini juga kita tetap semangat. Kemudian juga apalagi ketika pertengahan Ramadan, apalagi yaitu memasuki 10 terakhir bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan lebih bersemangat, yaitu Rasulullah SAW mengencangkan yaitu sarungnya. Karena maksudnya mengencangkan sarungnya apa? Dia untuk lebih semangat lagi di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sehingga Rasulullah SAW beriktikaf, yaitu beriktikaf di masjid. Dan juga ketika malam harinya yaitu sepertiga malam terakhir, Rasulullah SAW membangunkan apa, istri-istrinya, orang-orang tua, anak-anak kecil dibangunkan oleh Nabi SAW untuk melakukan amal ibadah ketika 10 terakhir di bulan Ramadan pada malam harinya. Nah, maka ini semangatnya Nabi SAW untuk yaitu meningkatkan amal-amal ibadah ketika di bulan Ramadan, yaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan yaitu janji Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita lakukan, yaitu jangan sampai kita di bulan Ramadan ini yaitu lalai, kemudian juga lemah semangat, dan waktu-waktu yang kita lewati ketika di bulan Ramadan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan pahala. Maka ini adalah rugi bagi kita kalau kita tidak melewatkan bulan yang penuh dengan berkah, momen-momen yang sangat berharga, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlalu begitu saja tanpa diisi dengan amal-amal ibadah. Tentunya yaitu amal-amal ibadah yang sangat dianjurkan adalah yaitu dengan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak sedekah, yaitu selalu sholat malam, di antara sholat tarawih, sholat qiyamul lail, dan juga ditutup witir, memperbanyak sedekah sehingga betul-betul kita menjadi orang yang bertakwa. Maka raihlah tingkatan puasa tersebut, yaitu yang sangat begitu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu bersemangat ketika di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya di kesempatan kali ini terkait dengan tema kita, yaitu tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Nasrullah ini bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih meningkatkan lagi ibadah-ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ikhwafillah rahimakumullah, syukran jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya, atas partisipasinya yang sudah menonton, dan afwan minkum ikhwafillah apabila terdapat kekeliruan kata dari akhinanda, karena kesalahan itu dari akhinanda pribadi dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompas TV, independen, terpercaya.